selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai, Mitra Maritim apa kabar? Ketemu lagi ya. Tidak terasa sudah 1 minggu. Dan obrolan pagi ini kita mau ngobrol lagi. Tentang apa? Tungguin aja deh. Yang penting kayaknya ngopi dulu. Udah ngopi belum? Minum dulu ya. Enak banget. Kopi pagi hari itu kadang-kadang bisa bikin ketika saya ngantuk atau pas moodnya harus terbangun. Apalagi ini hari Rabu kan pertengahan minggu. Biasanya saya membutuhkan sesuatu yang strong, just like this coffee. Hey kata pelaut, ngopi bosku. Terima kasih ya sudah join di sini. Dan juga Mitra Maritim, selamat buat para pemenang yang kemarin sudah mengajukan pertanyaan yang kami rasa cukup kompeten dan bermutu, makanya kita langsung kirim hadiahnya. Semoga udah nyampe. Hari ini saya juga mengajak tentunya Mitra Maritim untuk tetap bertanya, tetap mengajukan apa yang ingin diketahui dari PIP Semarang. Mantap, kopi dulu biar gak salah paham. Java Lentur, thank you so much. Hai Salsabila, halo apa kabar? Thank you banget udah datang. Arya Statik, namanya kece-kece loh kalau di sini ya. Selamat pagi semuanya. Dan Nuki juga mau mengingatkan semua harus segera daftar dan perlu buka di website sipencatar.debhut.go.id supaya bisa jadi taruna PIP Semarang dong. Di situ bisa mendapatkan semua informasinya komplit. Nah, kita ini tanggal berapa ya? 17 Juni loh. Sudah 17 Juni dan penutupan pendaftaran si pencatar adalah Selasa 23 Juni 2020. So it's 6 days more. Come on. Jangan ragu-ragu. Pendaftaran di PIP udah berapa ya, Kak? Dari Andika Eka Cahyadi. Udah banyak Andika. Udah buruan gabung aja pokoknya. Langsung aja daftar. Ya, hai Fajar Dewantoro. Thank you so much. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena kemarin waktu kita ngobrol pagi, tentunya di obrolan pagi live Instagramnya PIP, kita udah ngobrol sama Cap Anugrah dan kita mengerti bahwa di PIP itu membuka 3 jurusan. Nah, jurusan apa saja sih? Nautika, Teknika, dan juga ada TALK atau Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Rasanya asik banget ya. Nah, hey Guta, hai Elga, selamat datang. Hai Ilif atau Ilfil ya ini ya. Hey, good morning Pak Irawan Vicensius, thank you so much, good morning too. Kemudian, hai Mbak Riasni, halo apa kabar? Aduh, ini banyak sekali ya Mitra Maritim yang udah gabung di sini. Sudah ngopi belum? Ngopi yuk, minum dulu. So sweet. Kalau pagi ini rasanya Luki pengen juga loh untuk ngapain ya? Kalau ngopi biasanya sih harusnya ngobrol sama Mitra Maritim yang asik. Tapi sebelum ngobrol saya mau browsing dulu deh. Kayaknya berita apa yang update dan kekinian saat ini saya juga mau dong. Hai Bulan, morning Miss Cantik. Cantik juga kamu. Padahal cantik adalah cacar berbintik loh Wulan. Just kidding. Yuk kita browsing dulu. Saya mau baca-baca dulu deh berita-berita apa yang update. Wow, beritanya adalah terbesar kedua dunia. Intip daftar gaji pegawai JITC. JICT ya. Saya jadi kenal deh rasanya deh. JICT kan PT Jakarta International Container Terminal.
Itu kayaknya ada deh salah satu alumni dari PIP Semarang yang bekerja di sana. Kayaknya aku harus kontak deh ya. Sebentar. Tadi ada beliau nggak ya? Namanya Pak Doni. Nah, kita mau cek dulu deh. Ada beliau kalau apa enggak. Hai Andang Prihandoko. Selamat pagi. Nanti kalau bisa kita mau ngobrol aja. Beliau ada atau enggak? Oke. Iya. Sebentar ya. Oke, what's going on with him? Iya. Ujes, Jakarta International Container Terminal. Thank you banget. Soalnya barusan saya baca nih di berita. Ternyata ya, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Panjaitan bilang, pegawai yang bekerja di perusahaan ini mendapat gaji terbesar kedua di dunia. Besaran gaji yang diterima pegawai di level staff mampu mencapai lebih dari 30 juta per bulan. Lala, insting saya sebagai cewek matre langsung dong ya. Dan PT JICT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat. Kita mau cek deh bener atau enggak sih ya. Karena salah satu alumni PIP Semarang ada yang lulusan dan bekerja di sana. Dan kalau nggak salah beliau levelnya udah tinggi banget. Kalau di sana itu terakhir kemarin Nuki kontak, beliau adalah senior manager levelnya. Itu pokoknya kece badai deh. Coba ya. Hai kata pelaut, instingnya kuat kakak. Iya dong cewek matre. Hai Eko Lukman, apa kabar? Selamat pagi. Cantik Karyas pengantin. Oh terima kasih, nyimak ya, thank you so much. Kemudian Nuki sekarang lagi mau ngobrol. Kayaknya ketemu nih. Calling deh. Ini sahabat mitra maritim yang ada di Jakarta. Good morning Pak Doni. Hi, good morning. How are you? I'm fine today. Tambah kece aja sih. Terakhir kali ketemu nggak pakai kacamata loh. Emang pernah ketemu? Pak, Yes. kopi belum? Oh, saya nggak ngopi. Saya cukup mineral water. Cukup mineral water. Yes. So, Bapak adalah kalau dikategorikan Bapak merupakan seekor ikan karena minumnya air putih doang ya. I think so. Because we are sitting nearby Tanjung Priok. Oh, deket banget sama Tanjung Priok ya. How are you Bapak? I'm fine. Okay. Fine ya. Fine. Ini Nuki tadi lagi browsing nih, lagi ngopi sambil baca-baca berita. Iya. Terus kalau ngopi kan enaknya ngobrol ya sama temen ya. Nah, Boleh. kebetulan tadi Nuki tuh baca, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Pak Luhut Panjaitan, pegawai yang bekerja di JICT itu terbesar kedua di dunia. Nah, jadi inget langsung sama Pak Doni dong. Berarti itu sebuah doa buat berarti kita. Harus berdoa. Itu doa buat kita. Oh, doa Didoain buat kita. gede. Amin. Amin. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Bapak mau say hello nggak sama Mitra Maritim yang kita lagi bareng-bareng ngobrol sama mereka? Oke, terima kasih Nuki dan untuk semua Mitra Maritim dan rekan-rekan mungkin yang paling banyak juga dari alumni dari P3B, BPLP, kemudian dan sampai sekarang namanya PIP ya. Semoga selalu sehat. Di masa COVID-19 yang belum berakhir ini, saya doakan selalu terjaga kesehatannya, baik diri dan keluarga. Amin, 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 amin. Pak, kehidupan di Jakarta gimana dengan new normal life atau tatanan kehidupan baru? Ngefek nggak sih di hidup Bapak?
Ya, kalau bicara tentang new normal saat ini ya, memang hampir di semua perusahaan sudah menerapkan aturan-aturan, terutama di Jakarta. Sama seperti di GICT, Mhm. saat ini bahwa dengan kondisi new normal, kita sudah membuatkan aturan yang sangat ketat. Misalnya setiap pegawai yang masuk ke gedung harus melalui pemeriksaan oleh security officer kami di lobby untuk dilakukan pengecekan body temperature. Jadi kita dicek, terus kemudian saat kita masuk dalam kantor gedung, kita masuk lift juga dibatasi, maksimal hanya 4 orang dalam satu lift, Oke. dengan posisi yang tentunya sudah diatur di dalam lift. Kemudian untuk meeting room juga dibatasi. Artinya rata-rata meeting room yang kami gunakan maksimal hanya 8 untuk beraktivitas. Itu pun sudah seat yang available sudah dikurangin. Karena memang desain dari ruang meeting kami selama masa COVID, selama new normal memang sangat terbatas. Mhm. Dan biasanya maksimum meeting hanya 1 jam. Selebihnya Oke. kalaupun lebih, dengan jumlah orang yang banyak, kita harus virtual meeting. Bisa pakai Zoom atau pakai Webex application, seperti itu. Jadi tetap ada batasan kapasitas peserta dan juga batasan waktu ya. Yes, right. Dan Ya. juga secara umum juga sesuai dengan aturan pemerintah, kami secara kehadiran di kantor juga menjalankan hampir 50% 50%. karyawan kami work from home. Jadi satu hal lagi, tidak pernah lepas dari yang namanya masker, dan mungkin sampai kita pakai face shield di ruang meeting. Oke. Itulah Oke. new normal di JKT. Oke, great to hear. Karena di Semarang juga sebenarnya more or less the same. Kita juga melakukan hal yang sama. Semoga Oke, semuanya segera cepat berlalu ya Pak ya. Dan insya kita Allah. jadi bisa, ntar kita harus kopi darat loh. Nggak boleh virtual meeting gini terus ya. Setelah COVID berlalu tentunya. Pak Doni, Insya tadi ada yang Allah. Ya, nanya nih. ya, Ini mitra maritim salah satu tapi udah terlewat ya, sorry ya. ya. Ini tanyanya begini, Pak Doni angkatan berapa sih? Nah, Pak Doni angkatan berapa ya? Bisa dijawab tuh. 29. 29. Ya. Kok 29-nya pelan-pelan aja? Enggak apa-apa. Kenceng-kenceng juga boleh kok Pak, ini namanya senior. Hormat Oke. senior, gerak gitu ya. Mitra maritim yang belum mengenal siapakah temen ngopi Nuki pagi ini, beliau adalah Doni Budiono, sarjana ekonomi, dan juga ada konfliknya ya Pak ya, karena Bapak baru saja punya gelar yang baru adalah CSCA, Certified Supply Chain Analyst, dan beliau di PT Jakarta International Container Terminal adalah Senior Manager Operations. Nah Pak, kalau tadi Nuki dan Mitra Maritim ini ada yang nanya nih, dulu jurusannya apa nih Pak? Nah, boleh Pak dijawab? Ya, saya masuk di PIP waktu itu namanya masih BPLP, Masih BPLP? tahun 92, 1992. Oke, Nah, saat itu nama jurusannya adalah KTK ya, kita lebih KTK. familiar namanya KTK, Mhm, Ketataraksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Itu mhm. jurusannya. Ya, Mungkin kalau sekarang namanya sekarang adalah eh, TALK. ada T-nya ya. Iya, Ya, betul. Iya. Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Yes. Mhm. Nah, kemudian apakah ilmu yang dulu Bapak pelajari di kampus, mungkin nyebutnya PIP Semarang aja ya Pak, karena Iya, kalau nggak kalau apa-apa. BPLP mungkin Sama aja. Mitra Maritim sudah terlalu agak jauh gitu. Jadi, apakah dulu pelajaran yang Bapak pernah tempuh sewaktu di kampus PIP Semarang itu juga dapat diaplikasikan pada saat Bapak bekerja saat ini? Iya. Eh, kalau kita flashback ya ke belakang di era saya masih di PIP waktu itu, bahwa mata kuliah saat itu memang yang kita ambil tentunya lebih terfokus pada kepelabuhanan.
ada juga kita mengenal kapal secara teori. Memang basic yang kita pelajari saat itu tentang kepelabuhanan benar-benar cerita tentang kepelabuhanan di era 92. Tetapi paling tidak, basic yang sudah kita dapatkan di kampus saat itu, pelajaran teori, termasuk kita setiap 1 minggu sekali, kita ada namanya visit port, selalu. Kebetulan kota Semarang hanya ada Tanjung Mas waktu itu kan, sampai sekarang. Betul sekali, ya. Artinya bahwa otoritas yang ada di pelabuhan itu sangat super sekali terhadap dunia pendidikan di Semarang. Ini really appreciate ya buat Tanjung Mas. Dan pembelajaran saat itu memang sangat inline ketika kita belajar tentang teori, kemudian diajarkan oleh pengajar yang profesional, yang praktisi, yang saat itu bekerja beliau di Tanjung Mas. Dan secara aplikasi memang saat ini dunia pelabuhan even sekarang mengalami perubahan yang lebih modern, tapi paling tidak basic-basic yang kita terima di kampus maupun pembelajaran di lapangan, di praktek, di perusahaan, itu sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Artinya bahwa ketika kita masuk terjun ke dunia industri, kita dengan mudah langsung bisa beradaptasi. Ya. Itu yang membedakan kita ketika di kampus sudah dibekalin, kemudian di dunia kerja langsung mudah menerimanya. Nah, ini izin bertanya juga nih Pak, ada yang nanya nih, apakah nantinya kemampuan bahasa Inggris sangat penting dan mempengaruhi dalam masuk dunia kerja dari G Gumika? Ini kayaknya juga penting ya Pak ya, karena era zaman sekarang harus tahu bahasa Inggris dong. Gimana nih Pak? Iya, betul. Suka nggak suka, memang di era sekarang bahwa yang namanya pelajaran bahasa Inggris sudah menjadi bagian penting. Kompetensi seorang akan nampak di situ. Artinya bahwa bahasa Inggris ketika terutama di container port ya sekarang ini, kita belajar dari secara teori di sekolah, terus kemudian kita aplikasikan dalam tempat kerja, ini sudah menjadi keseharian. Kita berkomunikasi dengan customer misalnya kalau di kantor, atau dengan clients. Jadi tidak hanya itu saja, secara official kita dituntut berbahasa Inggris, baik tertulis maupun lisan. Kemudian ini saya cerita di GICT sekarang juga. Kita punya namanya Terminal Operating System, sistem di terminal. Semua aplikasi yang ada menggunakan bahasa Inggris, termasuk dokumen-dokumennya yang kita sebagai output dari sistem itu, dari aplikasi itu, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian satu sisi yang lain seperti di konten terminal internasional, di JCT itu hampir 90% kapal-kapal rutenya internasional. 10% feeder domestik untuk transhipment internasional. Ada lagi yang lain misalnya. Di salah satu bagian seperti ship planner, bahwa bahasa Inggris itu sudah mandatory, terutama berkomunikasi teman-teman planner kita dengan Central Planner Center namanya, CPC kita sebut. Dalam hal membuat statement kapal, kita harus punya kemampuan itu. Artinya apa? Kalau dibilang tadi pertanyaannya seberapa penting, yaitu jawabannya. Good. Jadi harus masuk PIP karena Pak Doni, for your information, di PIP sekarang kita sudah mengembangkan sayap kita nih. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, namun kita juga mengajak taruna kita untuk mempelajari bahasa Korea dan juga ada bahasa Arab. Terus nanti kita mau nambah lagi bahasa Jepang. Jadi nanti semua bahasa komplit. Luar biasa. Gak ada alasan untuk masuk ke PIP Semarang keren. Ya. Keren ya Pak keren ya. Banget. Iya, keren banget. Thank you banget. Dan Pak Doni saya mau ngingetin juga deh buat mitra maritim, jangan lupa untuk tetap gabung di Instagramnya PIP Semarang dan dapatkan tumbler. Nanti ada beautiful tumbler. Ini warnanya gold dan juga kalau Nuki sih sukanya yang
black karena tampak maco banget. Dan ini kalau waktu buat diminum tuh kece banget ya. Kalau Bapak mau, Bapak harus ngasih pertanyaan juga. Jadi jangan lupa, karena kemarin kita sudah ada obrolan pagi seperti ini Pak minggu lalu, dan kita sudah ada 5 pemenang. Nanti banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kalau tidak sempat kita bahas satu persatu, kita akan melanjutkan melalui DM ya, direct message. Nanti akan ada Mimin yang akan membantu. Oke, kita balik lagi ke ini. Kalau ambil jurusan ketatalaksanaan, prospek kerjanya di mana aja ya? Ini dari Vania Rek. Nah, kira-kira bisa dibantu nggak Pak Doni? Biasanya prospeknya kemana aja sih selain apa yang sedang Bapak geluti saat ini? Belajar dari industri sekarang ini ya. Kalau teman-teman belajar di jurusan ketatalaksanaan pelabuhan, selain di pelabuhan seperti di kontainer terminal, shipping line itu salah satu favorit juga. Favorit buat lulusan dari sekolah pelayaran. Masuk PIP. Saya yakin sudah ratusan alumni dari jurusan tata laksana itu sudah memiliki peran penting sekali di dunia shipping line, terutama di Indonesia, yang lulusan dari tata laksana. Dari ya, gitu. Apalagi artinya bahwa ya? Yes, ya, tentu saja. Oke. Kemudian Pak, ngomong-ngomong nih, Bapak bangga nggak sih jadi lulusan BPLP atau lulusan dari PIP Semarang nih? Pasti tahu jawabannya. Apa Ketika saya hadir di acara live streaming ini, itu berarti salah satu kebanggaan tersendiri. Saya diundang untuk memberikan kontribusi buat PIP. Oh, thank you so much. Mitra Maritim denger tuh. Ini orang yang udah sukses. Beliau adalah public figure di bidangnya. Beliau aja sangat bangga untuk lulus dari PIP Semarang. Jadi sudah nggak ada keraguan lagi ya buat Mitra Maritim untuk join di PIP Semarang. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan nih, Mitra Maritim nih Pak Doni, mereka harus buru-buru untuk segera buka di website sipencatar.deput.go.id karena penutupan pendaftaran si pencatar itu tinggal 6 hari lagi. Jadi stok Selasa 23 Juni 2020 semuanya sudah di-close. Jadi harus segera mungkin. Nah, ini banyak juga nih Pak Doni yang nanya, lulusan alumni PIP Semarang banyak yang bekerja di perusahaan Bapak nggak? Oh, ini hubungannya langsung ke perusahaan Bapak. Jadi banyak juga lulusan dari PIP Semarang yang ada juga. Ada ya Pak ya? Ada juga. Jadi artinya bahwa lulusan dari PIP itu sudah menyebar ke dunia industri, hampir di seluruh Indonesia. Nggak usah khawatir. Di seluruh lini ya Pak ya? Jadi kalau nggak salah di PIP Semarang itu ikatan alumninya juga kenceng banget, bagus banget. Jadi para senior ini tetap menggandeng dan merangkul adik-adik yang sedang mencari pekerjaan tentunya. Betul sekali. Jadi nggak ragu-ragu kalau mau masuk PIP ya. Iya. Anytime saya yakin senior pasti yang namanya alumni pasti akan bantu. Pasti ya Pak ya. Iya. Jadi bisa bantu. Thank you banget ini buat banyak yang sudah masuk Edo AP05, DURTAN, mantap gitu ya. Kemudian Pak boleh cerita sedikit dong, kan Bapak sekarang posisinya adalah Senior Manager Operation. Iya. Kemudian Bapak biasanya tanggung jawab kesehariannya itu apa? Dan pasti menghadapi tantangan-tantangan dong di dunia pekerjaan Bapak yang sekarang. Boleh dong di-share sama Mitra Maritim? Ya, sedikit saya mungkin tadi belum diulas. Dulunya waktu di PIP seperti apa saya? Oh, boleh tuh diceritain sedikit. Oke. Jadi mungkin ini ada sedikit
hubungannya ketika kita di PIP mendapatkan proses pembelajaran, tidak hanya secara teori, tapi kita dibekali membentuk karakter, Mhm. karakter dalam hal memiliki leadership, kemudian bagaimana kita menjadi orang-orang yang mempunyai integritas, loyalitas, Mhm. dan itu yang nanti akan terimplementasi dalam pekerjaan. Nah, Mhm. sekarang kembali ke pertanyaan tadi tentang apa sih yang saya lakukan sehari-hari. Jadi kalau saya cerita di sini bahwa di level sekarang ini di GICT tentunya saya sebagai salah satu dari tim operation, jadi di top management level, terutama di operation department. Uh, Dalam keseharian kami bersama tim selalu melakukan uh, namanya proses managing strategic level, bagaimana melakukan how to setting up the standard service level, terminal productivity to customer. Kemudian untuk melanjutkan mendevelop dalam hal terminal operating system, bagaimana managing of resources, managing cost yang lebih efektif dan efisien, termasuk juga how to lead the team to achieve the target productivity. Kita punya KPI, dan itulah yang selalu setiap hari kita menjadikan suatu target. Termasuk bagaimana kita melakukan strategi. Kita berstrategi dalam hal melayani customer, melayani kapal, kegiatan bongkar muat, terus termasuk bagaimana kita melakukan inovasi, bagaimana berinovasi terhadap pelabuhan ini, terhadap tim, menghadapi pelayanan kapal-kapal yang standar GICT, tentunya memiliki karakter yang bermacam-macam, dan kita harus paham, ini adalah salah satu bisnis. Nah, itu salah satu bagian dari keseharian. Nah, namun ada satu hal yang menarik di sini, dan Gimana? yang terkait dengan bagaimana ketika kami sekolah waktu itu ya di PIP. Mhm. Mhm. Di starter saya sekarang ini, coba tebak, staf di bawah saya berapa? Let's guess. Okay, Di like instruktur saya. eight person, 8 orang. Kita the whole ya, the whole structure. The whole Oh, structure. okay, the whole Iya. structure. Okay, let's say 15. Okay, I said, in our structure in operation now, totally is 811 staff operation under by me. Oh my God, is that true? 800 something. Yes. 173 permanent staff ada di structural operation kami. Mhm. Kemudian total 638 subcontractor staff. Itu semua di struktur operation. Dan di bawah saya ada beberapa level manager. Nah, ada yang menarik di sini. Mhm. Dengan struktur yang besar, tentunya kita harus memiliki tim yang kuat. Tim yang kuat, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki loyalitas, dan orang-orang yang memiliki profesionalisme dalam kerja. Jadi sebenarnya, kalau saya memanagenya, saya nggak perlu jadi orang pinter misalnya. Saya cukup punya orang tim yang pinter, jadilah semua tim itu yang terbaik. Jalan ya. Iya. Because seperti yang Bapak tadi sebutkan, you have the leadership. So you leader them, so you lead Yes. them. Bapak memimpin orang-orang pintar tersebut, berarti paling nggak Bapak lebih smart dong dari mereka dong. Jadi emang di manajemen yang modern tentunya objektif dari sebuah perusahaan itu akan sangat dibutuhkan sekali oleh tim yang kuat, tim yang solid. Tim yang solid Ketika, ya. ya, ketika Oh. kami di sini mulai bekerja, Mhm. tentunya kita punya bekal. Bekalnya apa waktu itu? Ternyata pengalaman di IP itu luar biasa. Kita dijadikan orang kuat. Tahu Boleh kan bagi di satu seperti dong apa? Pak yang Apa? dulu pengalaman paling mengena banget yang Bapak bawa sampai sekarang apa tuh waktu di kampus dulu? Saya rasa di era sekarang ini yang masih kuat sekali ada leadership. Leadership itu sangat menentukan sekali kita. Jadi aplikasinya apa?
banyak hal yang saya lebih banyak memberikan pendelegasian pekerjaan, mempercayakan kepada tim di bawah. Oke. Artinya bahwa biarkan orang itu tumbuh, mereka mendevelop dirinya sendiri menjadi lebih matang. Lebih mantap Jadi ya. kemandirian. Iya. Ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaan dari Yasmin. Mohon izin bertanya, Miss, Pak, bagaimana cara mengimprove kemampuan komunikasi kita? Makanya harus masuk ke PIP karena di sini salah satu hal yang diajarkan adalah leadership. Nah, that is the reason why kenapa Pak Doni sekarang berada di posisi yang saat ini karena beliau mempelajari tentang leadership ya Pak ya. Give Iya. trust others ya. Ternyata memberi kepercayaan itu bisa membuat orang lebih bangga, terus roda perekonomian bergerak hanya karena kepercayaan tersebut ya. Iya. Itu bicara secara tim ya, tim di dalam suatu perusahaan. Mungkin kalau skupnya lebih luas bicara tentang negara, tapi kita di sini fokus ke PIP. Ya, oke. Gimana? Nah, jadi gini, pembelajaran yang bisa dapat untuk para taruna nantinya, bagaimana menjadi leader, itu akan sangat menentukan ketika dia akan masa depan menjadi seorang pemimpin, pemimpin di perusahaan mungkin, ataupun memimpin di suatu instansi yang lebih luas. Artinya skup yang ada dalam pekerjaannya itu, kalau kami di sini di JCT terfokus pada bongkar muat kapal, kemudian ada kegiatan receiving delivery. Mungkin kalau di ASN bisa skupnya lebih luas. Misalnya melakukan pengawasan terhadap angkutan laut yang ada di Indonesia, bicara tentang pulau, logistik, dan dunia maritim, mungkin lebih luas. Dan disinilah memang proses pembelajaran itu secara dasar, basic yang bisa kita dapatkan di PIP. Oke, very good. Pak, saya mau ngingetin mitra maritim ya. Harus gabung. Tadi sih ada yang nanya, ada question and answer nggak sih? Ada, bos. Masuk aja mitra maritim ke komen kita. Tapi kalau mau lebih detail, boleh habis ini DM di Instagramnya PIP Semarang. Dan Nuki masih akan bagi-bagi hadiah menarik bagi 5 penanya beruntung. Hari ini Nuki juga punya, ini bagus banget. Nuki pengen banget jadi penanya supaya dapat hadiah karena ini adalah agenda yang bisa dipergunakan dan pasti fungsional banget. Terus sebagai anak kekinian kita harus punya power bank dong, kan bisa bawa kemana-mana karena semuanya kan pakai gadget ya sekarang. Dan juga temennya power bank adalah, nah kita juga punya yang namanya ini apa coba saya buka dulu ya. Ini ada flash disk yang cantik sekali. Flash disknya juga kece badai. Tralala ulala ya. Nah, Bagus, ini bagus. buat bagus ya Pak ya. Bagus sekali. Sayang jauh jadi saya nggak bisa lempar ke sana. Jadi ini buat mitra maritim yang akan bertanya kepada kami, nanti dari PIP Semarang akan memilih 5 penanya yang beruntung. Mitra maritim mana saja, nanti harus cek di Instagramnya PIP Semarang. Nah, Pak Doni pertanyaan nih. Waktu dulu Pak Doni lulus, ya mungkin udah agak lama, cuman pasti ingat dong, itu dulu Pak Doni susah nggak sih nyari kerjaan atau malah Pak Doni yang dikejar-kejar oleh perusahaan saking bagusnya kualitas lulusan dari PIP Semarang? Gimana tuh Pak? Ya, ketika saya lulus tahun 95 waktu itu, alhamdulillah dari perusahaan waktu itu dari PT Persero Pelabuhan Indonesia 2 yang datang ke kampus. Oke. Mencari kandidat, mencari talent yang memiliki ya kemampuan untuk bisa diasah menjadi tenaga ahli di pelabuhan. Dari kantor pusat Pelindo 2 waktu itu ke kampus mengadakan tes di sana, dan semua dikumpulkan
alumni-alumninya. Kita di sana berkompetisi untuk mencari yang terbaik dari kandidatnya. Jadi ternyata perusahaan yang berlomba-lomba untuk Iya, mencari yang terbaik di PIP Semarang ya Pak ya. iya betul sekali. Ini ada Andori Kapitano. Halo Pak Doni, Miss Nuki, sukses ya, baik sekali. Oh, terima kasih. Ini Terima papanya Miss Nuki. kasih. Halo Mbak Dian, apa kabar? Live sessionnya nanti di save please. Terus diapain coba? Ini kayaknya alumni juga nih Mbak. Pak. Iya. Terus nanti dicek aja di IGTV-nya PIP Semarang. Di situ kita selalu simpen kok. Ada juga ini nanti ada yang request, Kak, live-nya nanti di save ya, soalnya aku telat. Kalau telat kamu berarti mengandung. Ya, no question. Bapak mau minum dulu nggak? Boleh loh, kan kita lagi ngobrol pagi, jadi sudah ngopi Saya ambil belum? minum saya ya. Oh, kita minum dulu ya. Hmm. Nah, Pak, terima kasih sekali untuk sharing pagi ini tentunya dengan Mitra Maritim. Terus, oh ini ada lagi nih. Gea Gamis pendaftaran ditutup tanggal berapa ya? Jangan lupa Selasa minggu depan sudah ditutup loh. Jadi harus segera saja ngedaftar. Pokoknya langsung aja buka website kita yang ada di sipencatat.deput.go.id. Yes. Dari Palembang hadir Rahmat Kun. Hai, apa kabar? Thank you so much. Good morning Miss Nuki dan Pak Doni. Have a nice day. Sofyan Nurafif. Thank you banget. Ini yang kasih jempol sama kasih lope nih juga banyak. Nih ada juga Miss Era 40. Assalamualaikum. Salam hormat saya untuk Pak Doni. Semoga selalu menjadi panutan untuk kami para junior. Ya Terima kasih. ini nanti mungkin Miss Era jadi next narasumber aja deh. Ini juniornya Bapak nih kayaknya ya. Nah, Udah cukup banyak ya. udah cukup banyak ya. Pak, ada pertanyaan nih tadi. TALK, TO. Itu mempelajari apa saja sih Pak kalau dulu Pak Doni pas belajar di kampus? Kalau dulu di kampus waktu itu KTK ya, Ya, bahwa pelajaran yang menarik atau suatu pelajaran yang jadi favorit kita untuk benar-benar dinikmati saat itu adalah pelajaran kepelabuhanan sebenarnya. Karena itu adalah ibaratnya kalau sekarang core bisnis lah ya. Jadi pelajaran yang sangat menarik sekali sebagai bekal utama ketika kita masuk ke dunia industri. Nah, yang menarik di situ bahwa era saat itu kita nggak ada teknologi kan, tidak ada bahan yang sangat mendukung. Terus tidak kemudian, sekarang ya. iya betul sekali. Dan tentunya kita berusaha sendiri dengan kemandirian untuk mendapatkan ilmunya. Tapi dengan era sekarang ini, kalau saya melihat ke depan, bahwa sekarang itu aplikasi sudah lebih mudah didapatkan informasi dengan data dan internet, kemudian bahan-bahannya dengan website juga sudah ada. Terus kemudian ada tentang pelatihan, ada di mana-mana. Artinya kalaupun kurang bahan misalnya, tinggal panggil senior atau alumni, selesai udah. Jadi Nah, terpecahkan semua masalah. iya, artinya sekarang itu sudah sangat mudah sekali ketika seseorang ingin mendapatkan proses pelajaran yang lebih komprehensif, lebih lengkap, itu saya rasa saat sekarang semua bisa mendapatkannya. Oke. Pak, ini ada yang izin mau tanya nih dari Zulfikar Fatin. Ya, Mohon maaf ya Mitra Maritim kalau Nuki mentionnya agak sedikit belibet ya. Mohon izin mau tanya, apa sih yang membedakan dan menjadi keunggulan dari
TALK PIP dengan manajemen di universitas umum. Nah, kan Bapak sudah mengalami sendiri nih untuk kuliah di PIP Semarang. Kira-kira kompetennya waktu di dunia kerja pasti kelihatan banget ya Pak ya? Iya. Eh, Kalau saya melihat di era sekarang ini, memang ada yang membedakan. Seseorang yang lulusan dari perguruan tinggi dengan sekolah yang berbasis dari suatu lembaga pendidikan yang kalau sekarang PIP di asrama misalnya, kita sekolah khusus. Artinya sekolah maritim yang mempelajari tentang pelabuhan secara khusus. Nah, yang membedakan di sini adalah pertama dari sisi leadership, itulah yang membedakan orang lulusan dari PIP misalnya dibanding dengan sekolah yang lain. Karena apa? Pembentukan karakter itu sangat sekali menentukan bagaimana orang itu akan terjun di dunia industri. Kalau yang dari perguruan tinggi, karakter yang bisa dibentuk mungkin dengan cara tersendiri. Namun ada yang membedakan ketika seseorang yang selama 3-4 tahun digembleng dengan berbagai kedisiplinan, rutinitas, dan kemudian juga terfokuskan pada pelajaran-pelajaran yang secara khusus diberikan, khusus dalam hal misalnya kepelabuhanan, berikan tentang kapal, tentang industri shipping, terus kemudian juga tentang pelajaran asuransi tentang laut, itu at least mereka memiliki lebih spesifik. Jadi disitulah kelebihannya yang didapatkan ketika teman-teman akan banyak menimba ilmu di PIP. Itu yang kami rasakan selama ini. Oke, bagus Ya. banget. Karena ini ada juga nih yang gabung nih Pak dari Sofyan Nur Afif. I'm so proud to be a part of Prodi TALK. Wow, ini kayaknya juga lagi jadi tarunan. Ini kayaknya mungkin lagi pada kali ya. Nah, ini ada Mbak Rusmiati Eti. Terima kasih sudah gabung. Rara Mumtazah, nextnya live dari perusahaan pelayaran dong. Boleh, nanti kita akan atur deh. Bagus, setuju. Setuju ya Pak ya? Nanti Setuju kita sekali. akan hubungin teman-teman dari perusahaan pelayaran. Pokoknya buat Yeah. mitra maritim tetap harus mantengin di Instagram PIP Semarang. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Dari Alma Rahman sama Dwi Artian. Pertanyaan sama nih. Motivasi Pak Doni dulu masuk PIP Semarang apa Pak? Nah, tuh. Motivasinya apa nih? Ya, semoga saya belum lupa ya dengan motivasi yang mungkin sudah di tahun 90-an ya. Ya. Tahun 92 ketika saya masuk waktu itu, memang begitu kalau dibilang tentang sekolah yang berbasis kedinasan, itu memang favorit waktu itu. Mungkin sekarang juga sama. Oke. Dengan kita mempelajari masuk ke PIP saat itu, saya berharap nantinya akan mendapatkan sebuah skill yang membedakan dengan kelulusan yang lain. Artinya bahwa dengan kita belajar hidup tinggal di asrama selama 3 tahun, dengan berbagai cerita yang luar biasa, tidak bisa saya jelaskan di sini. Up and down ya. Pasti itu udah pernah diceburin juga nih. Kalau belum harus balik lagi, ntar mungkin sendiri yang ceburin. Jadi tentunya ada satu motivasi yang sangat kuat bahwa ketika kita mendapatkan proses pembelajaran yang berbeda, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda juga, yang membedakan dengan yang lain. Kalau kita bicara yang umum,
banyak yang umum. Tapi kalau yang berbeda, itu berarti jarang. Jarang Artinya ya. memang selama 3 tahun, orang yang ditempa dengan kehidupan disiplin, kemudian harus dibentuk karakternya, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang beda. Dan Alhamdulillah, hasilnya insya Allah hari ini. Oke, luar biasa sekali. Hasilnya hari ini bisa dilihat Bapak segar bugar dan yang inilah jadi berkah buat semuanya ya Pak ya. Ya, amin. Berkah Ya, buat semuanya. berkah untuk semuanya. Pak, Iya. thank you banget. Kita udah Nuki sih ngopi, Bapak sih minum ya. Kita udah ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Kira-kira dari Pak Doni ada tambahan lagi nggak buat Mitra Maritim untuk menjadi suatu dorongan dan semangat supaya milih PIP Semarang itu nggak salah loh, karena sudah dibuktikan dengan Bapak sendiri saat ini. Kira-kira Iya. mau ada pesan apa nih Pak buat Mitra Maritim? Oke, buat Mitra Maritim dan semua mungkin teman-teman yang menyaksikan, semoga apa yang menjadi obrolan pagi ini dapat diambil manfaatnya, ada ilmunya, ada pengalamannya, dan tentunya justru buat PIP memang ini adalah tantangan untuk menyiapkan lulusan yang bisa memiliki qualified di industri. Jangan pernah menyerah, tetap belajar untuk menghadapi masa depan, karena persainganlah tidak mudah saat ini. Tapi nggak usah khawatir, bumi Allah itu luas, rezekinya di mana-mana. Selamat berkarya. Top. Luar biasa sekali. Woo! I'm going to give a big applause for you. Now, my next question is, what is your plan for your future? I mean, Bapak sekarang sudah pada posisi yang top lah, posisi yang banyak orang mimpi untuk jadi berada di kursi Bapak. Tapi dari Bapak sendiri ada keinginan apa yang belum belum bisa terpenuhi atau pengen direalisasikan? Kalau untuk hari ini kan terrealisasi sudah nih. I want to do something buat buat kampusku. Aku mau melakukan apa hari ini? Bapak sudah hadir. This is one of the thing yang penting banget buat kami semua di sini. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira ada keinginan apa yang akan segera dicapai dalam waktu dekat nih? Dalam waktu dekat, uh, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Tapi oke. Untuk saat ini GSCT salah satu perusahaan internasional di Indonesia yang dimana semua resources yang ada di perusahaan ini tentunya ingin go internasional, ingin menunjukkan, ingin membangun perusahaan yang jauh lebih maju dan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Itu sebenarnya salah satu cita-cita kami di sini. Oke, very good. Because ini ada pertanyaan dari Asri DS nih. Pak Doni, seperti diketahui bersama, JITC sudah menerapkan smart port. Pada akhirnya akan ada disrupsi terhadap SDN kita. Nah, menurut pendapat Bapak, apa sih yang harus dilaksanakan guna menghadapi hal tersebut? Wih, ini ngopi paginya berat banget. Tapi kayak Pak Doni gampang lah ya jawabnya. Gimana tuh Pak? Jadi gini, memang di era sekarang itu banyak sekali yang namanya digitalisasi, terus kemudian modernisasi pelabuhan itu ada di mana-mana. Tapi untuk Indonesia, bahwa yang namanya digital port itu sudah ada, tapi bahwa perkembangan pelabuhan Indonesia yang didevelop oleh negara maupun oleh swasta itu tidak akan pernah berhenti. Artinya dengan human capital yang ada di negara ini yang sangat besar sekali, itu tentunya masih menjadi salah satu pertimbangan bahwa tenaga kerja
di Indonesia masih dibutuhkan di pelabuhan. Ingat, kalau bicara digital, yang namanya in the world hanya 1% yang automation, hanya 1%. Itu kita bicara dunia. Artinya apa? Secara cost efisiensi sebenarnya untuk Indonesia masih membutuhkan yang namanya resources dari orang yang punya skill. Jadi don't worry, semua tinggal kita siapkan dari diri kita untuk terlibat di dalam proses industri di pelabuhan itu sendiri. Gak usah khawatir. Wah, nggak usah khawatir. Masih banyak sekali kesempatan buat mitra maritim. Pokoknya gabung dulu deh. Saya mau bacain dulu nih. Di sini ada yang, keren banget nih Pak. Jadi ada yang komen tadi, siapa ya? Pokoknya, oh ini. Dari Maulana 186. Maju terus PIP Semarang. Tunggu saya, oke? Buat jadi tarunanya PIP Semarang. Nanti kalau udah masuk ketemu sama Miss Nuki ya, Nak ya. Oh iya, saya tambahkan lagi Nugi. Saya tambahkan lagi ya, tadi mengenai pelabuhan sendiri, bahwa negara kita juga sudah mengembangkan namanya Indonesia New Port Development, itu sudah berjalan saat ini. Misalnya di daerah Jawa Barat ini ada Pelabuhan Patimban yang akan segera dibuka. Terus kemudian di Jakarta sendiri sudah ada namanya Marunda Center Terminal. Kemudian di Jawa Tengah ada Pelabuhan Kendal. Tahu kan? Itu juga baru. Iya, deket banget Terus sama Semarang. kemudian di area Surabaya ada namanya Mas Pion International Container Terminal. Itu juga sudah ada. Dan di beberapa pelabuhan yang dibangun di bawah Pelindo atau IPC, di Kijing ada dibangun juga. Di Pelindo 1, Kuala Tanjung ada, bahkan sampai ke Indonesia Timur, sampai Sorong. Artinya apa? Luas sekali. Pengembangan pelabuhan sangat luas sekali dan membutuhkan skill dari tenaga kerja Indonesia. Dari tenaga kerja Indonesia. Pokoknya Anda akan ditempa, dilatih leadership-nya, skill-nya secara spesifik. Jadi Anda akan menjadi benar-benar ahli. Mitra maritim jangan ragu lagi. Pakarnya aja udah bilang gitu. Jadi nggak ada keraguan lagi dong ya seharusnya. Oke. Oh iya Pak Doni, saya minta maaf ya pagi ini mungkin background dari suara-suara di ruangannya Nuki ada orang yang lagi benah-benah. Maklum, kita selalu akan mempercantik diri karena mitra maritim kan akan masuk ke PIP Semarang. Jadi tampilan dari building, tampilan dari luar kita juga harus kece dong ya. Oke. Bagus ya Pak ya? Bagus lah. Itu namanya menyiapkan tamu. Menyiapkan tamu ya Pak ya? Ntar kalau perlu Nuki sendiri yang nyapu teras-terasnya. Pak, thank you so much because ngopi pagi Nuki hari ini jadi oke banget karena kalau ngopi ya enaknya sambil ngobrol. Dan di obrolan pagi ini Mitra Maritim nggak sendirian, Nuki bersama Pak Doni sudah menemani hampir 1 jam. Sekali lagi jangan lupa siapin kopi, minggu depan kita mau ketemu lagi di obrolan pagi dengan narasumber yang bervariasi sesuai nanti request dari Mitra Maritim. Tinggal DM aja di Instagramnya PIP Semarang. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Doni one more time. Semoga tetap sukses, sehat selalu. Nanti kalau pas ke Semarang mampir ya, balik ke kampus kita reunian. Kalau COVID sudah berlalu. Bapak sukses sekali. Thank you for your motivation. Oke, terima kasih untuk Nuki dan PIP Semarang dan semua yang menyaksikan live streaming ini. Selalu sehat dan jaga kesehatan selalu. Amin. Thank you so much. Tos secara virtual ya Pak. Tos. Thank you. Have a nice day, okay? Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren banget ngobrol sama Pak Doni, nggak ada habisnya. Coba ya, kalau mitra maritim
masih ragu-ragu, tadi udah dengar Pak Doni itu lulusan waktu itu masih zaman bahula banget, masih BPLP, dan beliau sekarang sudah expert di bidangnya. Karena siapa? Karena PIP Semarang dong. Jadi jangan sampai ada keraguan di dalam hati Mitra Maritim. Oh ya, Nuki ingetin lagi ya, pokoknya ini mau Nuki bagiin buat Mitra Maritim semuanya, ada agenda, kemudian mau tumbler, yang mana nih, the gold one or the black one, please do. Dan juga Nuki siapkan untuk Mitra Maritim semuanya, kita ada flash disk dan juga power bank yang pasti semua harus bawa. Nah, jangan lupa juga kita semua bisa berkomunikasi melalui sosial media yang dimiliki oleh PIP Semarang. Oh, hai Wim Bernhard, mau dong tanya dulu dong di sini. Halo, Maulana, teh orang Sunda, saya orang Indonesia. Dwi Arti, mau Miss, mau. Wah, pas bagi-bagi hadiah aja mau. Tanya dulu, kalau pertanyaanmu kece, keren, pasti kita akan kirim hadiah buat kamu. Dan juga ada ini ya, agenda buat kalian. Terus nanti bisa join, bisa lihat seluk-beluk tentang PIP Semarang di Instagramnya PIP_Semarang, atau mau nge-tweet, mau ngobrol sama kita boleh di official_PIP_SMG. Coba intip-intip juga di Facebooknya PIP Semarang Official. Dan juga kalau mau lebih detail, pengen bagi ke orang tua, jadi untuk memastikan bahwa mah, Pak, aku masuk ke PIP itu oke banget, cek aja di pip/semarang.ac.id, itu adalah website kami, atau bukain aja YouTube, mungkin lebih mudah ya, di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, untuk yang sudah bergabung Mitra Maritim pagi ini, terima kasih sekali. Next Wim, thank you banget, udah next time bisa sama perusahaan pelayaran dan otoritas pelabuhan. Semuanya kita akan masukin deh di obrolan pagi. Dan jangan lupa obrolan pagi juga akan ditemani dengan host yang lainnya yang lebih kece, badai, salalah, hulala gitu ya. Tapi kadang-kadang Nuki juga akan tetap berada di sini. Siapin dulu kopi Anda. Kita akan ketemu lagi di obrolan pagi berikutnya minggu depan. Tetap cek Instagramnya PIP Semarang untuk lihat siapa yang akan jadi narasumber yang akan nemenin ngopi di pagi hari. Oke? See you, Mitra Maritim. Kira-kira segitu aja kali ya. Saya mau ngopi lagi nih. Dan tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan mandi ya. Paling penting. Makan yang sehat, minum, asupan vitamin juga harus kuat, karena masa depan masih menanti kita semuanya. Thank you so much. Jadi, I'm going to enjoy my coffee. I hope you have a great day. So, see you whenever I see you. See you next week, okay? Thank you banget, obrolan pagi. Saya sudah sampai di sini. So, Nuki Damayanti signing out. Thank you. Bye Mitra Maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.